Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Lestari, NIM K331872 dari Pendidikan Kimia Angkatan 2018. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang nanoteknologi, penerapannya dalam penata laksana kanker. Semoga bermanfaat. Mendengar kata nanoteknologi, apa sih yang terbesit di pikiran kalian? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan nanopartikel dan nanoteknologi. Yang pertama ada nanopartikel. Jadi, nanopartikel merupakan partikel yang berukuran antara 1 hingga 100 nanometer. Untuk nanoteknologi sendiri merupakan sebuah teknologi yang menggunakan skala nano atau sepersemiliar dengan sifat material pada ukuran nano atau atom. Untuk membuat sebuah nanopartikel pasti membutuhkan suatu metode sintesis. Dalam pembuatan atau sintesis nanopartikel dikenal dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan top down, lalu untuk pendekatan yang kedua merupakan pendekatan bottom up. Pendekatan top down merupakan sintesis nanopartikel dengan memecah partikel berukuran besar menjadi berukuran nano. Lalu, untuk pendekatan bottom up adalah sintesis nanopartikel yang dimulai dari atom-atom atau molekul atau klaster yang dibentuk sedemikian rupa sehingga terbentuk partikel berukuran nano sesuai yang kita kehendaki. Untuk metode sintesis nanopartikel secara umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama merupakan metode konvensional, lalu yang kedua adalah metode dengan menggunakan alat yang lebih kompleks. Metode sintesis secara konvensional diantaranya ada salt gel, hidrotermal, presipitasi, dan solid state. Lalu, untuk metode yang menggunakan alat lebih kompleks diantaranya ada spray drying dan pirolisis. Nah, setelah kita mengenal tentang nanopartikel dan nanoteknologi, selanjutnya kita masuk pada penata laksana kanker. Di sebelah kanan itu terdapat gambar salah satu sel kanker. Penerapan nanopartikel dalam penata laksana kanker meliputi 6 hal, yaitu penghantar obat atau carrier, agen pengontras atau imaging, agen sebagai alat diagnosa dan terapi, perangkat diagnosa sebagai antioksidan, dan in vivo tumor targeting. Berikut ini ditampilkan mengenai gambar nanopartikel sebagai agen pengontras dan sebagai agen penghantar obat. Mekanisme targeting nanopartikel merupakan suatu aplikasi obat anti kanker bersama dengan nanopartikel sebagai carrier menghasilkan peningkatan distribusi obat ke tumor karena area permukaan yang relatif luas. Pada nanopartikel organik dengan inti yang kosong atau berpori memungkinkan enkapsulasi ratusan molekul obat ke dalam satu partikel karir. Bila partikel karir mengalami degradasi, molekul obat akan dilepaskan dan kecepatan dapat dikontrol sesuai komposisi polimer. Nanopartikel dapat ditargetkan ke lokasi tumor melalui mekanisme targeting aktif dan pasif. Pada tipe pasif, nanopartikel yang masuk ke sirkulasi akan terakumulasi di lokasi tumor akibat peningkatan permeabilitas yang memungkinkan adanya ekstravasasi nanopartikel dari darah ke jaringan tumor dan adanya efek retensi. Lalu, pada tipe aktif, umumnya digunakan molekul ligan sebagai antibodi dan peptida untuk mengenali antigen tumor yang spesifik. Nanopartikel dengan ukuran 10-100 nanometer tidak difiltrasi oleh ginjal, sehingga akumulasi di tumor akan terjadi dalam waktu yang lama. Yang selanjutnya mengenai terapi kanker. Pemanfaatan nanopartikel dalam terapi kanker umumnya dikembangkan untuk menargetkan obat kemoterapi, baik itu secara tunggal maupun secara kombinasi. Gen bunuh diri atau tumor suppressor gen secara spesifik ke lokasi tumor dengan memanfaatkan reseptor yang diekspresikan secara spesifik atau diekspresikan sangat tinggi pada tumor, misalnya reseptor asam folat. Contohnya yaitu nanopartikel emas dengan ukuran 27 nanometer yang dilapisi dengan rekombinan human TNF-alpha dan PEG. Permasalahan yang mungkin timbul dalam hal penggunaan nanopartikel utamanya dalam
penata laksana kanker. Di antaranya adalah opsonisasi permukaan nanopartikel, kedua yaitu uptake dan retensi nanopartikel di organ RAS, yang ketiga yaitu kesulitan targeting dan penetrasi pada tumor, lalu yang terakhir terkait toksisitas nanopartikel. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.